Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faza Farhan Ma'ruf. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kuliah teknik reportase atau sistem perkuliahan teknik reportase yang pernah saya jalani atau pernah saya alami di semester kemarin, semester 4. Untuk yang pertama, dalam sistem perkuliahan teknik reportase sendiri ini adalah sistem pembelajaran yang dijalani pada umumnya menggabungkan teori jurnalistik dan praktik lapangan. Jadi mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep dasar peliputan berita, tetapi juga dilatih untuk melakukan proses peliputan berita secara langsung, seperti kita melakukan seperti reporter. Jadi kita benar-benar terjun langsung benar-benar terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, kemudian melakukan wawancara. Jadi untuk matkul atau mata kuliah teknik reportase sendiri ini mungkin mata kuliah yang saling berkesinambungan dengan mata kuliah penulisan berita. Jadi pada matkul penulisan berita itu biasanya atau emang materi dari penulisan berita itu adalah gimana cara menulis berita yang baik dan benar, dari kita melihat kemudian menulis berita sesuai dengan ketentuan yang telah ada sejak dulu seperti itu, dan mempelajari ilmu-ilmu tentang penulisan berita seperti itu. Untuk yang kedua, output dari mata kuliah teknik reportase. Untuk output atau hasil perkuliahan teknik reportase biasanya berupa karya jurnalistik, seperti berita hard news atau berita langsung. Berita hard news sendiri adalah berita yang terjadi secara langsung, seperti kecelakaan, kemudian yang sedang booming dibicarakan. Kemudian ada berita feature, kemudian paket berita, dan laporan liputan lapangan. Nah, seperti itu. Dalam output ini mahasiswa juga dituntut untuk menghasilkan karya berita yang memenuhi unsur 5W 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how, serta memiliki struktur berita yang jelas seperti lead, body, dan penutup. Jadi ada pembuka, terus kemudian ada isi berita, dan kemudian ada penutup. Jadi selain itu, dalam mata kuliah teknik reportase sendiri kita juga diajarkan praktik secara langsung menjadi seorang jurnalis dan seorang reporter. Jadi kita melakukan observasi ke lapangan, kita mencari hard news, kemudian kita mencari soft news, kemudian ada berita-berita tentang masyarakat atau berita-berita yang terkini seperti itu. Nah, untuk strategi memenuhi kelengkapan pemberitaan, agar pemberitaan lengkap dan akurat, terdapat beberapa strategi yang biasanya digunakan saat melakukan reportase. Yang pertama itu ada riset awal. Sebelum melakukan liputan, kita harus melakukan riset mengenai isu kemudian atau peristiwa yang akan kita liput. Tujuannya agar kita sebagai reporter memahami konteks berita yang dapat menyusun pertanyaan yang tepat untuk narasumber. Jadi kita lakukan riset dulu, ini beritanya jenisnya apa, kemudian berita ini masuk di mau dibawa kemana, entah itu ke hard news atau ke soft news. Nah, seperti itu. Setelah mengidentifikasi, ya kita biasanya langsung menentukan beberapa pertanyaan untuk narasumber. Seperti itu. Yang kedua, menentukan narasumber yang relevan. Nah, setelah kita tadi mengidentifikasi beritanya, kita menentukan narasumber. Jadi narasumber yang relevan itu seperti masyarakat atau pejabat yang terkait
tentang isu yang sedang kita angkat. Kemudian kalau di kecelakaan biasanya saksi peristiwa atau bencana alam itu biasanya saksi peristiwa atau masyarakat yang terdampak. Nah, selain itu juga ada narasumber yang kita sebut biasanya seperti ahli, itu kita ambil cara sudut pandang mereka seperti apa. Yang selanjutnya observasi lapangan. Untuk reporter melakukan pengamatan langsung terhadap situasi di lokasi kejadian untuk mendapatkan fakta visual maupun fakta secara lapangan. Jadi kita melakukan riset ke dalam lapangan untuk menemukan fakta-fakta atau berita-berita, fakta tentang berita yang akan kita angkat. Menggunakan prinsip 5W 1H. Jadi semua informasi yang dikumpulkan harus mampu menjawab apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan terjadi, di mana terjadi, dan mengapa terjadi, dan yang terakhir yaitu bagaimana peristiwa tersebut berlangsung. Sebelum kita publish ke masyarakat atau kita publish ke media, itu kita harus verifikasi data. Sebelum kita publikasikan, informasi harus diverifikasi dengan narasumber atau data pendukung agar tidak terjadi kesalahan informasi. Jadi sebelum kita mempublish atau menyebarkan berita tersebut ke masyarakat, kita harus memverifikasi data tersebut melalui fenomena atau melalui saksi-saksi yang telah kita wawancarai. Selanjutnya, pemahaman dalam mengoperasikan multikamera dan OBE pada program berita. Dalam produksi program berita televisi ini, penggunaan multikamera atau outset broadcast equipment sangat penting karena untuk menghasilkan siaran langsung yang dinamis dan profesional. Jadi yang pertama itu ada multikamera. Biasanya pada teknik reportase itu kita menggunakan 3 kamera. Yang penting lebih dari 1. Yang pertama untuk kita mengambil sisi dari wetsuitnya, kemudian kita ambil dari close up-nya, dan yang selanjutnya itu ada sisi set atau medium angle. Jadi kita dari wetsuit, kemudian dari medium shoot, dan kita close up bagian wajah reporter. Nah, pada kamera tersebut, 3 kamera tersebut terhubung ke yang namanya yaitu switcher yang dioperasionalkan atau biasanya dipegang oleh technical director. Jadi nanti yang memindah-mindah kamera itu ada yang namanya technical director. Jadi yang pertama kita ambil wet shoot, kemudian nanti pindah angle ke medium shoot, kemudian pindah lagi ke close up. Nah, itu biasanya memakai switcher. Nah, untuk keuntungan menggunakan multikamera ini ada beberapa. Yang pertama itu ada pergantian gambar lebih cepat, kemudian produksi juga lebih efisien. Nah, dan yang ketiga biasanya multikamera itu lebih enak, cocok digunakan untuk siaran langsung. Selanjutnya yaitu outset broadcast equipment atau OBE. OBE itu adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan siaran langsung di luar studio, seperti peliputan peristiwa atau laporan langsung dari lokasi kejadian. Peralatannya OBE tersebut meliputi yang pertama ada kamera lapangan, kemudian tripod, terus kemudian mikrofon. Jika dibutuhkan itu seperti mixer audio, terus ada kemudian video transmitter atau ya peralatan yang digunakan biasanya untuk tag video. Nah, untuk contoh penggunaan multikamera dan OBE dalam program berita ini, misalnya dalam program berita televisi. Nah, itu yang pertama, anchor di studio menyampaikan berita menggunakan sistem multikamera. Jadi setelah itu anchor atau orang yang melakukan liputan di studio itu
memberikan lemparan ke reporter di lapangan. Jadi seperti yang kita lihat seperti di berita-berita itu, anchornya yang di studio melaporkan, nah langsung dilempar ke apa yang bertugas di lapangan, reporter yang di lapangan. Nah mungkin seperti itu. Untuk reporter yang berada di lokasi menggunakan OBO untuk melakukan live report. Nah, gambar di lapangan dikirim ke studio dan ditanyakan secara langsung kepada penonton. Jadi reporter yang di lapangan itu melakukan live report dan kemudian langsung dihubungkan ke studio agar penonton atau audiens masyarakat itu bisa mengetahui kejadian yang sedang terjadi yang diberitakan tersebut. Nah, dengan kombinasi multikamera dan OBE di lapangan, itu sangat menguntungkan karena program berita menjadi lebih informatif, aktual, dan tentunya lebih menarik untuk audiens melihat berita yang kita tayangkan, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.